Shalom, Shalom. syukur pada Tuhan ya. Kalau malam ini kita masih boleh bertemu kembali lewat online melalui doa untuk pembahasan EBS tentunya malam ini. Biarlah malam ini kita boleh mendengarkan yang akan dibahas oleh Pendeta Edi ya. Mari kita akan mendengar satu pujian dari Carilah Tuhan ketika kita boleh menghampiri. Mari kita dengarkan, yaitu dari Peter Saparwane ya. Kita akan dengarkan satu pujian ini, setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Tempat kudus Tuhan ku sujud dan melihat kemuliaan yang besar, karena kasih-Mu Tuhan melebihi hidup. Sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Kita akan masuk di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui pujian pada yang baru kami dengar. Selagi Tuhan masih boleh dicari, selagi Tuhan masih mau bertemu dengan setiap kita, biarlah kami boleh belajar menggunakan waktu kami menghampiri Tuhan. Tolong Tuhan sekali lagi, Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sertai setiap kami, dan khususnya melalui doa ataupun melalui pembahasan EBS pada malam hari ini, kami boleh mendapat berkat daripada Tuhan, khususnya untuk Pendeta Edi yang akan menyampaikannya. Sekali lagi, sertai jam pada malam hari ini, khususnya jaringan internet Tuhan sertai setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh lancar dan kami tetap boleh mengikuti dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama kita doakan untuk ini ya, masa-masa sudah masuk melalui Paskah, Prapaskah, kita berdoa khususnya di dalam nanti ada doa puasa dan lain-lainnya, Jumat Agung dan Paskah. Biarlah jemaat boleh mempersiapkan diri. Mari kita doa bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk menjelang Paskah, Jumat Agung. Kita boleh mengingat akan kasih Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, waktu begitu sangat cepat. Sebentar lagi kami akan mengingat akan kasih Tuhan di atas kayu salib, yaitu menjelang Prapaskah. Tuhan sertai setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri masa-masa puasa juga seluruh para hamba Tuhan yang akan mempersiapkan serangkaian khotbah. Tuhan yang menyertai setiap kami, sehingga kami boleh ketika Paskah Tuhan sudah bangkit, sudah memberikan satu pertolongan buat setiap kami, sehingga kami juga mendapat berkat daripada kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, kita doakan untuk negara dan bangsa kita ya. Saudara, kalau bisa ini ya, semuanya bisa buka suara, dibuka ininya ya. Kita doakan untuk negara dan bangsa kita di dalam masa-masa pemerintahan, biarlah Tuhan berkenan. Masa-masa pemerintahan ini pejabat negara boleh kompak bekerja dengan baik, dan Tuhan juga boleh mengingatkan, menegur para pejabat jikalau mereka hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka tidak merugikan negara, dan khususnya untuk rakyat juga ya, rakyat Indonesia. Dan juga di dalam masa-masa bencana alam, musim hujan ini, masih banyak daerah-daerah yang kena bencana alam. Kita doakan supaya pemerintah bisa segera tanggap dalam menangani para korban, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal. Mari kita berdoa bersama-sama, buka suara ya di dalam hal ini untuk negara dan bangsa kita, juga masa-masa bencana yang terkena bencana alam. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah di dalam menangani akan bencana alam yang terjadi di mana banyak tempat jatuh karena cuaca yang ekstrim ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau tolong ya Tuhan, supaya pemerintah bisa tanggap di dalam menangani akan bencana ya Tuhan. Saudara dalam kesulitan karena masa budaya kita habis kena bencana alam. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mereka menenangkan hati mereka ya Tuhan. Jalani hidup ini hanya dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah kasih-Mu yang tetap melimpah buat negara dan bangsa kami. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Amin. Kita juga tak lupa mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sakit ya, khususnya untuk berdoa untuk para usiawan yang sekarang sudah mulai
kesulitan untuk berjalan, lututnya atau apapun kita doakan untuk umum. Dan khususnya kita doakan untuk Bapak Wayan. Di dalam banyak aktivitas, nafasnya selalu ngos-ngosan. Pak Wayan ini tinggal di Petemon Timur ya, dekat di sini ya, dekat Elion Pregolan. Kita doakan juga untuk istrinya Ibu Lime. Lutut kanannya itu ada pengapuran sehingga sakit ya. Tumit kirinya juga buat berjalan juga sakit. Untuk akonya juga Gioklan, kreatinnya sempat tinggi. Kita doakan karena Ibu Sapa Lime ini juga kesulitannya, dia harus melayani dirinya, juga melayani suami dan akonya. Untuk itu saya minta Saudara Yoel yang mendoakan hal ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang berada di dalam masa usia indah. Tuhan, secara usia mungkin kami boleh menurun Tuhan, kondisi kesehatan kami juga menurun, kekuatan kami juga menurun. Tapi kiranya Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita bagi para usiawan Tuhan. Kau memberikan dia kekuatan ketika mereka berjalan, bahkan terus kehidupan mereka boleh menjadi saksi dan berkat bagi generasi yang ada, mereka, bagi anak mereka. Secara khusus pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Wayang. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memelihara akan kesehatannya, di mana ia wajib kontrol rutin untuk kesehatannya. Ia merasa ngos-ngosan ketika berjalan, melakukan aktivitas, bahkan ia juga perlu kontrol secara rutin untuk jantungnya. Tuhan yang menolong untuk setiap proses yang dilakukan, sehingga Tuhan yang tetap memberikan kekuatan, kesehatan, baik itu melalui obat, upaya yang dilakukan melalui kontrol maupun istirahat yang cukup. Berdoa juga buat istrinya, yakni Ibu Lime. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, sekalipun di lutut sebelah kanannya ada pengapuran yang membuat dia kadang sulit untuk berjalan, tapi Tuhan yang memberikan dia kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan ya Tuhan melalui obat dan istirahat yang cukup. Tuhan berdoa juga untuk aku dari Ibu Lime, yakni Ibu Gioklan. Tuhan berkati, Tuhan sempat kreatinnya agak tinggi, tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kreatinnya ini mulai menurun. Tuhan, kami berdoa untuk sekeluarga dari Bapak Wayang ini. Tuhan yang memelihara akan keluarga ini. Mungkin di tengah putus asa, penyakit, penderitaan yang mereka alami, tapi Tuhan yang kiranya menghibur dan memberi kekuatan, bahkan memberikan mereka damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan keadaan yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir saya minta untuk penginjil Pinky untuk mendoakan malam ini pembahasan EBS yang akan dibawakan oleh Muse Edi. Biarlah apa yang dibahas malam ini, setiap kita yang hadir di online ini boleh mendapat berkat. Saya mohon penginjil Pinky. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan pada waktu yang akan mendatang di dalam pembahasan EBS. Tuhan yang tolong juga Muse Edi yang akan menyampaikan, Tuhan yang pimpin, agar apa yang disampaikan setiap kami juga boleh memahami dan mengertinya, sehingga kami boleh menafsirkan firman Tuhan lebih baik lagi dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu EBS malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, ya, Pinky. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Muse Edi ya. Baik, terima kasih Cimewa. Ya, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Kita akan melanjutkan topik EBS kita malam ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana memahami firman Tuhan dengan lebih baik, bagaimana bisa menafsirkan dan arti memahami sebenarnya ya firman Tuhan dengan lebih baik. Kita sudah mengikuti sesi pertama dan kedua, dan hari ini kita akan masuk di sesi yang ketiga ya. Saya akan share screen dulu ya. Baik, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Baik. Jadi saya sedikit review. Kita minggu lalu sudah belajar tentang prinsip penafsiran umum. Jadi bagaimana kita menggunakan beberapa prinsip dasar supaya ketika kita membaca Alkitab kita bisa memahami dengan lebih baik ya. Nah,
saya beberapa poin yang saya review ya. Yang pertama bahwa kita harus memiliki sikap hati yang benar ya. Waktu baca firman Tuhan, tentu kita harus punya cara berpikir yang benar. Ya, ini yang disebut presaposisi ya. Artinya apa itu kacamata untuk kita melihat atau bagaimana kita melihat sesuatu ya. Kita harus tahu atau kita harus yakin bahwa Alkitab itu firman Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh membaca Alkitab lalu dengan pikiran meragukan ini firman Tuhan atau bukan ya. Coba saya baca ini benar nggak firman Tuhan atau tidak. Nah, nanti kita akan menjadi salah mengerti atau salah memahami ya. Tapi kita harus datang dengan satu sikap ya. Oke, saya tahu dan saya yakin ini adalah firman Tuhan. Memang kita boleh bersikap kritis ya, dalam arti ya berpikir dengan tajam, berpikir dengan baik, mencari tahu kenapa dan sebagainya. Tapi tidak pernah lepas dari satu anggapan, satu asumsi bahwa yang saya baca ini firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Nah itu nggak boleh lepas ya. Karena kalau kita lepas dari situ kita akan menjadi tidak ada batasnya ya, lepas, jadi liar dan akhirnya salah paham atau tersesat ya. Itu yang berbahaya. Nah yang kedua, kita harus mempunyai sikap hati yang bergantung pada Roh Kudus karena kita tahu Alkitab itu ditulis oleh pimpinan Roh Kudus, oleh ilham Roh Kudus ya. Sehingga kalau mau baca ya mesti tanya sama Roh Kudus juga, minta pencerahan dari Roh Kudus. Ya, yang dulu pernah kita pelajari namanya iluminasi pencerahan ya. Jadi ini sikap hati yang benar ya. Nah, kemudian prinsip berikutnya, ini prinsip yang juga sangat penting, itu bahwa kita membaca satu bagian firman Tuhan dan kita mau memahami dengan lebih baik, dengan lebih benar, maka kita harus memperhatikan konteksnya atau konteks tekstualnya. Ya. Artinya kita bukan hanya membaca bagian yang kita sedang baca, tapi kita juga harus memperhatikan sebelumnya itu bicara apa, sebelumnya itu apa yang dicatat, ya. Ayat-ayat sebelumnya atau bahkan pasal-pasal sebelumnya kalau boleh ya, dan juga yang sesudahnya, ayat-ayat yang lebih dekat sesudahnya itu ada ngomong apa, kemudian yang lebih jauh artinya beberapa pasal sesudahnya ya. Jadi kalau kita menemukan satu bagian firman Tuhan yang waduh susah dimengerti nih, apa maksudnya? Jadi kita harus mencoba memperhatikan sebelumnya ngomong apa, sesudahnya ngomong apa. Mungkin di pasal itu atau di pasal-pasal yang sebelum atau sesudahnya. Itu membuat kita bisa memahami lebih baik dan juga tidak menjadi ekstrim, dalam arti salah menafsirkan. Ya. Karena kita memperhatikan konteksnya. Waktu itu penulis kitabnya itu mau ngomong apa sebenarnya, kenapa dia tulis itu. Caranya adalah kita memperhatikan sebelumnya ngomong apa, sesudahnya ngomong apa. Nah, ada satu prinsip yang penting kalau kita mau memahami firman Tuhan adalah Alkitab itu pada dasarnya bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nah, itu berarti kalau ada satu bagian firman Tuhan yang kita baca yang agak membingungkan atau bisa kita membuat kesimpulan yang keliru, maka kita harus membandingkan di bagian lain dari Alkitab, mungkin di pasal lain atau di kitab yang lain yang bicara tentang topik yang sama, misalnya tentang makan makanan berhala, misalnya boleh nggak makan makanan berhala? Bagian ini kok sepertinya bilang nggak boleh, atau ada yang bilang boleh. Nah, coba kita bandingkan di bagian lain, ya. Di bagian lain, apakah ada penjelasan yang lebih baik atau yang memberikan penjelasan yang menjadi melengkapi, ya, sehingga menjadi lebih jelas. Itu namanya Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya. Kemudian prinsip lain yang berikutnya yang juga penting adalah kita harus memahami ya firman Tuhan secara literal atau harafiah. Apa yang tertulis seperti itu ya dimengerti seperti itu. Ya. Nah, bukan alegoris. Alegoris itu semuanya dibuat jadi simbol, begitu ya. Misalnya contoh, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kemudian ada orang menafsirkan secara alegoris, secara simbol. Bagaimana dia tafsirkan? Oh ya, 5.000 orang yang diberi makan itu adalah umat Tuhan, ya. Orang yang diberi makan roti itu 5.000 orang itu adalah umat Tuhan. Kalau begitu mereka diberi makan sama Tuhan sampai kenyang dengan apa? 5 roti. Oh, 5 roti itu sebenarnya 5 kitab Musa. Nah, ini namanya alegori ya. Jadi barang yang fisik ini semua dicari arti rohaninya. Nah, ini 5 kitab Musa. Lalu kalau 2 ikan itu apa? Oh, itu 2 perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan memberi makanan rohani kepada umat Tuhan melalui 5 kitab Musa dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu ini namanya penafsiran alegori, di mana semua
kata atau benda yang ada di dalam satu cerita, dicari maknanya yang lain, makna rohaninya yang sebenarnya tidak dijelaskan di dalam teks itu, di dalam bagian itu, ya. Sehingga ada penafsiran yang bisa melebar kiri kanan, ya, karena terserah yang menafsir mau menafsir apa, ya. 5 roti bisa ditafsirkan 5 kitab Taurat, bisa juga ditafsir yang lain, ya, macam-macam kan. Padahal kalau kita menafsirkan secara harafiah, secara apa adanya yang tertulis, maka kita tahu bahwa cerita ini atau kisah ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu mau bicara tentang Yesus itu adalah Tuhan. Dia bisa membuat mujizat. Jadi menunjukkan keilahian Kristus kan, dan juga sekaligus menunjukkan kepedulian Kristus kepada mereka yang lapar. Itu saja maknanya yang sebenarnya, bukan itu harafiah, literal, ya. Tapi kalau alegori bisa jadi macam-macam kayak tadi, ya. 5 roti jadi 5 kitab Musa, 2 ikan menjadi 2 perjanjian lama, perjanjian baru, jadi apa saja bisa, terserah yang menafsir. Jadi ini jadi tidak ada batasnya, jadi bisa sangat keliru jadinya, ya. Oke, ini prinsip yang penting, ya. Ada prinsip tambahan di slide berikut ini. Ini saya anggap sebagai tambahan, ya. Yang tadi yang pertama itu lebih penting, ya. Tambahan berarti karena kita mungkin sebagai jemaat biasa, jemaat awam yang tidak sekolah khusus, bagian slide kedua ini mungkin lebih sulit karena harus dibantu dengan buku-buku, ya. Kita harus banyak membaca buku. Misalnya konteks sejarah, artinya kita harus tahu sejarahnya orang Yahudi bagaimana, waktu zaman perjanjian lama gimana, kan mesti baca buku, ya. Sejarah budayanya gimana, ya. Kemudian juga harus memperhatikan konteks sastra. Nah, ini juga perlu dibantu oleh buku, walaupun lebih pengelompokannya mungkin lebih mudah, ya. Dengan beberapa penjelasan mungkin kita bisa lebih mengenali, ya. Misalnya ada kitab di dalam kitab-kitab tertentu dalam Alkitab yang ditulis dalam bentuk narasi. Narasi itu seperti cerita kan. Kalau kita baca kitab Injil misalnya, 4 Injil itu semua narasi kan, pada hampir secara umum begitu isinya narasi. Nah, lalu ada kitab puisi kayak Mazmur, itu kan boleh dikata semua puisi isinya kan, ya. Nah, lalu ada perumpamaan-perumpamaan, nah, itu ada dalam Injil juga, bagian dari Injil, ya. Lalu ada apokaliptik, ya, itu yang misalnya kitab Daniel sama kitab Wahyu. Nah, itu jadi bentuk penulisannya, ya, bentuk sastranya istilahnya begitu, ya. Oke, kemudian juga harus perhatikan tata bahasa. Nah, kalau bahasa Inggris kan kita tahu, ya, ada past tense, ada present, ada future. Bahasa Yunani juga ada, malah lebih rumit, ya, lebih banyak. Jadi kita harus dibantu oleh buku juga, ya, buku kamus, namanya kamus leksikon, ya, itu satu tambahan buku lagi. Selain kamus arti katanya juga, ya. Nah, pada akhirnya kita juga boleh, ya, setelah kita membaca, kita merenungkan, kita mencari konteks dekat dan jauhnya, artinya kita membaca secara lebih menyeluruh dari bagian pasal itu, kita boleh dibantu dengan buku tafsiran yang baik, ya, sehingga kita juga tidak memahami atau menafsirkannya secara melenceng terlalu jauh, gitu, ya. Kita dipagari dengan tafsiran-tafsiran tertentu yang baik, ya, misalnya tafsirannya Matthew Henry, ya. Tapi sekali lagi slide yang kedua ini saya anggap sebagai tambahan, ya. Tapi yang utama itu yang ini. Yang pertama ini, bahwa kita memiliki sikap hati yang benar. Kita minta dipimpin Roh Kudus. Kita selalu membaca Alkitab itu, perhatikan sebelumnya ngomong apa, sesudahnya ngomong apa, itu harus dibaca. Dan kemudian kita harus baca, renungkan. Seringkali harus baca berulang-ulang, ya, sampai kita meresapi maknanya, dan kemudian kita juga minta Roh Kudus memimpin kita untuk memahaminya, dan kemudian mencari apa relevansinya buat saya, apa maknanya buat hidup saya, itu relevansinya, ya, kaitannya dengan hidup saya, apa perintahnya Tuhan dari bagian ini buat saya dan sebagainya, ya. Jadi ini bagian yang paling penting, ya, termasuk juga memahami firman Tuhan secara literal, harafiah, ya. Jangan sedikit-sedikit dicari simbolnya apa, makna simbolnya apa, padahal di bagian itu tidak bicara apa-apa soal simbol, ya. Bukan satu perumpamaan, bukan satu kiasan dan sebagainya. Jadi harus dimengerti secara harafiah saja. Oke, ini prinsip yang umum yang sudah kita pelajari 1-2 minggu yang lalu, bukan? Dan hari ini kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu penafsiran tentang perumpamaan Tuhan Yesus khususnya, ya. Nah, kita tahu bahwa perumpamaan Tuhan Yesus tentunya ada di dalam Injil, keempat Injil, tapi ternyata lebih banyak di
Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas ya. Hanya ada sedikit saja di Injil Yohanes. Nah, jadi perumpamaan ini tentu saja agak berbeda dengan kalau narasi. Narasi pada umumnya kan apa yang terjadi yang diceritakan. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, itu kan kejadian yang terjadi yang sebenarnya ya dilaporkan sebagai satu cerita, begitu ya. Itu narasi atau puisi kan, seperti orang membaca puisi ya. Tapi perumpamaan beda dengan keduanya ya. Perumpamaan itu seperti cerita, tapi bukan cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Hanya satu perumpamaan saja ya, satu analogi atau satu perbandingan ya. Nah, kayak kita melihat bahwa ternyata sebagian besar ya pengajaran Tuhan Yesus itu bukan sebagian besar, maaf, sepertiga dari pengajaran Tuhan Yesus itu diajarkan dalam bentuk perumpamaan, khususnya yang di Injil sinoptik ya. Jadi Tuhan Yesus memang mengajar dalam berbagai cara, tapi ternyata dengan perumpamaan itu sepertiga dari pengajaran Tuhan Yesus di Injil sinoptik itu dalam bentuk perumpamaan. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya ya memahami perumpamaan, karena kita akan sering bertemu dengan ini, dan untuk bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan kita harus mengerti bagaimana prinsip-prinsip dalam sebuah perumpamaan ya. Nah, dikatakan kira-kira ada 60 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di keempat Injil ya. Tentu saja itu termasuk kiasan ya, maupun juga ibarat dan sebagainya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, yang berikut kita akan lihat lebih detail apakah perumpamaan itu. Nah, perumpamaan didefinisikan merupakan narasi atau cerita figuratif. Figuratif itu artinya perlambangan yang melambangkan sesuatu ya. Jadi cerita yang melambangkan sesuatu yang berkaitan dengan keseharian dalam kehidupan di zaman itu, yang dikemas sedemikian rupa, ceritanya dikemas sedemikian rupa sebagai satu analogi perbandingan atau sebagai contoh perbandingan ya, untuk menyampaikan kebenaran rohani ya, yang hampir selalu berkaitan dengan ajaran tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah ya. Jadi perumpamaan agak berbeda dengan narasi historis, seperti cerita tentang Tuhan menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang, itu kan historis ya. Nah, kalau perumpamaan itu biasanya ceritanya tidak sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi, suatu perumpamaan saja. Sebagai contoh misalnya orang Samaria yang baik hati ya. Ini kan satu contoh ya. Diumpamakan. Jadi Tuhan Yesus seperti membuat satu cerita yang tidak benar-benar terjadi saat itu, untuk menggambarkan atau untuk mengajarkan sesuatu yang dia mau sampaikan kepada orang atau pendengarnya saat itu. Nah, kita perhatikan juga, sekalipun perumpamaan itu bukan narasi historis ya, tapi genre ini atau bentuk tulisan ini tidak memuat elemen seperti dalam kisah dongeng, legenda, mitologis ya, enggak ada. Jadi enggak ada kayak misalnya Tuhan Yesus bikin perumpamaan, lalu di dalamnya ada tokoh yang kayak Superman, nggak ada. Orang biasa semua. Nggak ada yang kayak Sun Gokong, nggak ada. Karena ini bukan legenda, ini bukan cerita mitos ya. Ini cerita tentang kehidupan sehari-hari, walaupun bukan sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi saat itu. Ya. Oke. Nah, karena itu tentu saja sekali lagi cerita tentang perumpamaan itu tidak boleh sekali lagi ditafsirkan secara alegori ya. Semua dicari makna simbolisnya, nggak boleh ya. Nah, memang di dalam sejarah gereja itu ada satu kebiasaan ya, karena mereka suka menafsirkan secara alegori. Mereka menyebutnya menafsirkan secara rohani. Artinya mereka mencoba selalu mencari makna rohaninya dari satu cerita yang sebenarnya tidak dimaksudkan seperti itu ya. Contohnya orang Samaria yang murah hati ini. Ada orang yang menafsirkannya ya, orang Samaria yang murah hati itu sebenarnya melambangkan manusia yang jatuh di dalam dosa, ya kan? Dan dia kan berjalan dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Yerusalem melambangkan surga, ya. Yeriko itu melambangkan dunia. Lalu kemudian di tengah jalan dia dirampok. Dia dirampok, itu menunjukkan manusia yang diserang oleh iblis, lalu sehingga dia jatuh dalam dosa, dianiaya oleh iblis begitu ya. Lalu kemudian orang Lewi dan imam itu siapa? Ya, itu melambangkan hukum Taurat ya, yang tidak bisa menyelamatkan. Lalu orang Samaria Bahati itu siapa? Itu Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan orang yang dirampok itu ya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa ya.
Lalu orang itu dinaikkan di atas keledainya kan, keledainya orang yang Samaria ini kan. Keledai itu melambangkan tubuh Yesus yang waktu menjadi manusia. Ini jadi semakin aneh-aneh ya. Lalu kemudian dibawa ke penginapan. Penginapan itu apa? Oh, penginapan itu gereja. Tempatnya penginapan ya gereja itu. Lalu pemilik penginapan itu siapa? Itu Paulus. Nah, jadi ceritanya tambah lama tambah aneh kan ya. Nah, itulah cara penafsiran alegoris yang bisa berakibat seperti itu kalau dipakai secara sembarangan ya. Karena sekali lagi seharusnya ditafsirkan secara harafiah ya. Baik. Nah, sekarang kita melihat kembali ke perumpamaan menurut etimologi arti katanya yaitu bahasa Yunani-nya kan parabole ya, parabol ya bahasa Inggrisnya ya. Dari kata para yang artinya di samping, berdampingan, lalu bole dari kata dasarnya balo ya, yang artinya melempar, membuang ya. Jadi artinya ya perumpamaan itu perumpamaan artinya menempatkan sesuatu secara berdampingan untuk dibandingkan ya. Jadi dengan misalnya tadi orang Samaria yang baik hati ya. Tuhan Yesus memberikan cerita itu untuk membandingkan satu keadaan yang sedang terjadi di saat itu yang Tuhan Yesus sedang hadapi. Yaitu siapa? Orang-orang Farisi ya. Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, kalau begitu siapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus kan waktu itu bicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kan. Tapi orang Farisi lalu karena nggak mau melakukan firman Tuhan, dia tanya lagi Tuhan Yesus, kalau begitu siapa sesamaku? Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa orang Farisi ini tidak jujur ya, tidak bersikap benar. Maka Tuhan Yesus memberi cerita perumpamaan orang Samaria yang baik ini untuk menunjukkan sikap hati dari orang-orang Farisi itu. Hanya begitu. Jadi cerita ini menjadi satu pembanding untuk menunjukkan sikap hati orang-orang Farisi. Sebenarnya begitu ya. Makanya disebut perumpamaan ya. Nah, jadi perumpamaan itu membandingkan ide-ide dari dua hal yang berbeda ya. Dunia, surga, ya, maupun lahiriah, rohani ya. Artinya membandingkan hal-hal yang dua hal yang berbeda ya, sehingga memberi pengertian, memberi pencerahan ya. Perumpamaan juga biasa disebut sebagai cerita dari lingkungan cerita dari lingkungan duniawi, tapi yang mengandung makna surgawi ya. Jadi Tuhan menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini ya, kehidupan yang ada di dunia ini, tapi untuk memberitahu makna rohani atau makna dari kerajaan Allah itu tadi yang bersifat rohani dan surgawi ya. Ya, baik. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau begitu saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita melihat ada berapa tema di dalam sebuah perumpamaan. Nah, kebanyakan perumpamaan Tuhan Yesus itu mengandung 2 atau 3 tema. Ya, biasanya ada satu tema utama dengan 2 tema pendamping yang menopang tema utama. Contohnya, perumpamaan anak yang hilang. Kalau menurut saudara, kira-kira tema utamanya apa? Kalau kan semua sudah hafal ya perumpamaan aneh dari sekolah minggu ya, sudah berapa puluh tahun dengar cerita ini. Kira-kira perumpamaan anak yang hilang ini mau bicara tentang apa? Kira-kira tema utamanya apa? Cimeho mau tebak? Orang berdosa. Orang berdosa. Oh, jadi tema utamanya itu tentang orang berdosa ya. Yang dilambangkan oleh siapa? Anak bungsu. Tadi anak bungsu. Ini suara Mega kan ya? Oh iya, Soalnya, ya Pak. oke ya. Ya, soalnya tadi kurang jelas. Iya, jadi tadi menurut Mega ini tema utamanya adalah tentang orang berdosa yang dilambangkan oleh si anak bungsu itu yang hilang itu kan? Ya. Nah, coba kita melihat lagi ya. Tema apa lagi yang ada dalam cerita ini? Temanya tentang bapaknya kan ya. Bapaknya yang bagaimana? Bapaknya yang sangat mengasihi anaknya, ya kan? Ya, jadi ini cerita tentang Tuhan yang sangat mengasihi manusia berarti ya. Jadi tadi tentang manusia berdosa. Kedua tentang Tuhan yang mengasihi manusia. Ada lagi nggak tema lain? Tema lain tentang si anak sulung itu. Si anak sulung itu ngapain?
ngomel-ngomel, ya, bersungut-sungut. Karena kok bapaknya kok sayang begitu sama anaknya, kok terima adiknya itu, ya. Jadi ini bicara tentang siapa kalau anak sulung ini? Bicara tentang orang Farisi. Orang Farisi itu yang tidak senang karena Tuhan Yesus pergi makan sama pungut cukai, ya, orang-orang berdosa. Nah, yang mana yang tema utama? Ada 3 tema, yang mana yang utama? Untuk menentukan yang mana tema utama, kita sebenarnya harus selalu melihat konteksnya. Cerita perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan karena apa dan untuk apa. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini adalah Lukas 15, ya. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, ya. Coba kita lihat Lukas 15, ya. Nah, di sana di ayat 1, pasal 15 ayat 1, sana dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kalimat ini bukankah persis dengan kalimat yang diucapkan oleh anak yang sulung tadi? Ya, mempertanyakan kenapa bapaknya menyambut adiknya yang sudah menghambur-hamburkan uang itu, yang sudah hidup gak beres itu, ya. Jadi kalau kita melihat konteksnya ini, maka sebenarnya perumpamaan ini tema utamanya apa? Tema utamanya ada di anak sulung. Jadi ini perumpamaan ini sebenarnya untuk menegur sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat melalui cerita tentang anak sulung yang bukannya bersukacita karena adiknya sudah pulang, tapi bersungut-sungut bapaknya kok menyambut adiknya begitu baik. Ya, ya, tentu saja dalam cerita ini juga ada tema tentang orang berdosa yang terhilang, yang dilambangkan oleh anak ini, anak bungsu ini. Dan terutama kita juga melihat bagaimana sikap Bapak ini melambangkan sikap dari Tuhan, Bapak kita yang mengasihi kita, yang itu juga tentu sangat penting, ya, pesan yang sangat penting dan mengharukan. Tapi tentu saja kita melihat dari konteksnya, Tuhan ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan orang-orang yang seperti itu, ya, dan orang seperti itu bisa saja kita, ya, yang bukannya turut bersukacita ketika ada orang berdosa yang diampuni dosanya, tapi kita tidak senang hati. Mungkin karena orang berdosa itu pernah menyakiti hati kita, ya. Kita pun nggak senang. Kenapa sih dia bertobat? Biar dia dihukum Tuhan saja, kan begitu biasanya kita, ya. Nah, ini adalah satu perumpamaan yang menegur orang-orang Farisi yang ataupun orang-orang yang bersikap seperti itu. Oke, jadi ini tentang tema dalam sebuah perumpamaan, ya. Sekarang kita masuk ke bagian C tentang jenis-jenis perumpamaan, ya. Jadi ada beberapa jenis. Pertama yang disebut similitude. Saudara tidak perlu apa namanya, ya. Ini istilah asing. Artinya kiasan, ya. Jadi jenis perumpamaan yang masuk kategori kiasan, ya. Jadi kiasan itu membandingkan dua hal yang berbeda tetapi memiliki sifat yang sama, ya. Jadi mau ditunjukkan bahwa sifatnya sama, ya, dari dua hal yang berbeda, ya. Dan biasanya menggunakan kata penghubung seperti atau sebagai, ya. Nah, coba misalnya kita melihat di dalam apa itu? Di dalam Matius, ya. Matius 13. Nah, ini Matius 13. Misalnya dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama. Nah, di sana dikatakan seumpama atau seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi ada dua hal yang dibandingkan, kerajaan surga dengan biji sesawi, ya. Walaupun kelihatannya sama-sama itu awalnya kecil, tapi sama-sama mempunyai kemampuan untuk bertumbuh sangat besar, sangat besar. Jadi Tuhan Yesus mau bicara tentang sifat dari kerajaan surga. Dimulai dari kecil, dari satu orang, Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dimulailah datangnya kerajaan Allah itu. Tapi kemudian berkembang dengan murid-muridnya 12 murid, lalu sekian ratus murid, dan sampai sekarang, ya, seluruh bumi ada banyak orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jadi ini menunjukkan satu sifat yang Tuhan Yesus sebenarnya mau memberitahu kepada murid-muridnya bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, akan terus berkembang ya. Karena mereka juga punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Nah, yang kedua, cerita contoh atau cerita teladan ya. Jadi ini adalah tipe perumpamaan yang kedua. Jadi satu cerita yang dipotong jadi satu contoh, atau satu teladan ya. Jadi kisah yang melukiskan karakter tertentu. Kadang bisa positif, kadang bisa negatif ya. Kalau positif sebagai untuk jadi teladan, kalau negatif berarti untuk dihindari ya. Nah, di kita melihat ada beberapa contoh ya. Nah, tapi di sini kadang hanya ada 4 perumpamaan yang bisa dikategorikan cerita contoh. Nah, semua kebetulan ada di Injil Lukas ya. Misalnya tadi orang Samaria yang murah hati, yaitu kan cerita teladan ya, orang Samarianya kan. Jelas ya, orang Samaria itu manusia yang biasa, yang berbuat baik, yang perlu diteladani ya. Jangan pakai alegoris ya, orang Samaria bukan melambangkan Tuhan ya. Kemudian orang kaya yang bodoh. Nah, ini cerita yang cerita contoh yang harus dihindari kan, orang kaya yang bodoh yang menimbun harta tapi kemudian kehilangan nyawa. Nah, orang kaya dan Lazarus yang menjadi cerita contohnya siapa? Tetap orang kayanya, bukan Lazarusnya. Karena orang kaya ini menunjukkan sikap hidup yang tidak benar, yang tidak patut dicontoh, yang harus dihindari, ya, yang membuat dia pergi ke tempat yang akhirnya tempat penghukuman kan. Nah, begitu juga tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Nah, kalau yang ini dua tokoh yang dua-dua menjadi contoh. Satu contoh yang baik, satu contoh yang jelek kan ya. Orang Farisi menjadi contoh yang jelek karena dia berdoa dan menyombongkan diri, sementara pemungut cukai adalah contoh yang baik karena dia berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, jadi ini contoh perumpamaan yang bersifat contoh teladan ya. Nah, ini yang B. Ini yang berikutnya, yang ketiga, itu perumpamaan yang berupa cerita. Ya, jadi perumpamaan yang berupa cerita itu, perumpamaan ini merujuk pada suatu kejadian bersifat fiktif, yang tidak terjadi, atau kejadian yang terjadi di masa lalu, bukan pada saat itu, pernah terjadi dulu, dengan tujuan untuk menyingkapkan kebenaran moral atau rohani lewat kisah itu. Ya, nah, contohnya, ya ada beberapa contoh di sini ya. Misalnya perumpamaan hakim yang tidak benar, ya. Nah, perumpamaan hakim yang tidak benar, suatu cerita bukan ya, satu cerita, tapi melalui cerita ini mau menyampaikan satu makna, pesan ya. Kita tahu bahwa dalam cerita itu dikatakan bahwa ada di sebuah kota ada hakim yang tidak takut siapapun ya. Lalu kemudian ada seorang janda yang datang ke rumahnya, ketok pintu setiap hari. Awalnya nggak diladenin kan ya, dia nggak takut, dia nggak peduli. Tapi karena janda ini datang setiap hari ketok-ketok pintu terus, sampai akhirnya hakim ini berpikir, aduh ini selalu mengganggu, ya sudah ikuti saja atau penuhi saja permintaannya. Nah, itu kan ceritanya begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya apa makna rohaninya? Nah, kalau kita mau tahu apa makna rohaninya, kita perhatikan apa konteksnya, ya. Kalau kita perhatikan apa konteksnya, itu di dalam Lukas 18, coba kita lihat Lukas 18 ya. Nah, di sana dikatakan ayat 1 ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setelah itu baru Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan ini, hakim yang tidak benar. Jadi kalau ditanya, apa makna rohaninya? Lihat konteksnya. Konteksnya mengatakan Tuhan Yesus mau menegaskan kepada mereka supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maka makna rohani dari perumpamaan ini tentu saja yang utama adalah tentang ketekunan di dalam berdoa yang ditunjukkan oleh janda tadi yang tidak jemu-jemunya datang kepada hakim itu untuk minta supaya kasusnya dibela setiap hari secara terus-menerus sampai hakim itu akhirnya memenuhi permintaannya. Jadi itu kita melihat selalu, kita harus perhatikan konteksnya. Kemudian kita simpulkan sebenarnya maknanya apa ya. Kemudian yang berikutnya alegori. Nah, ini perumpamaan yang bersifat alegori, artinya perumpamaan yang berisi serangkaian simbol atau metafora yang dikemas menjadi satu cerita ya. Nah,
harus dibedakan antara perumpamaan alegori, artinya perumpamaan yang mengandung kiasan, ya, perumpamaan yang mengandung kiasan, itu berbeda dengan yang saya katakan tadi, penafsiran alegori. Kalau penafsiran alegori itu semua dicari makna simbolnya, makna kiasannya. Padahal di dalam teks itu sama sekali tidak bicara tentang kiasan, tapi dicari-cari makna kiasannya. Nah, itu yang namanya penafsiran alegori. Semua dirohanikan, semua dicari simbolnya, makna simbolnya, kiasannya, sehingga jadi salah. Ya. Nah, tapi ini khusus tentang perumpamaan alegori, ini bicara tentang perumpamaan yang berisi kiasan-kiasan yang kemudian dirangkai menjadi satu cerita. Ya. Nah, dan hampir selalu itu dijelaskan langsung di dalam bagian itu juga bahwa ini adalah satu kiasan dan maknanya adalah ini. Sehingga orang tahu bahwa ini adalah kiasan dan ada maknanya, ya. Nah, sebagai contoh adalah perumpamaan tentang penabur di dalam Lukas 8. Yesus bicara tentang ada seorang penabur yang menabur, ya, di berbagai macam bentuk tanah, ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang tipis tanahnya, ya. Lalu ada yang di tanah yang berbatu-batu, lalu ada yang di tanah yang subur, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus menjelaskan sendiri langsung maknanya, ya. Di sana dikatakan murid-murid bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab, ya, inilah artinya, benih itu ialah firman Tuhan. Nah, benih melambangkan firman Tuhan. Ini kiasan, metafora, ya, alegori, begitu, ya. Tapi dijelaskan maknanya langsung bahwa benih itu maksudnya firman Tuhan, ya. Kemudian dan dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu melambangkan orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, ya. Jadi tanah atau pinggir jalan itu melambangkan sikap, melambangkan hati orang, ya, di mana dia dengar firman tapi langsung diambil oleh iblis, ya. Nah, kalau Matius menjelaskan kenapa diambil, karena dia tidak mengerti, ya. Dia tidak mengerti karena dia tidak peduli tentunya, ya. Lalu di sana dijelaskan lagi, yang jatuh di batu-batu itu melambangkan hati orang yang dengar firman tapi kemudian tidak berakar. Bentar juga layu ketika kesulitan datang. Setiap bagian dijelaskan, ya. Yang menaburkan itu siapa, ya. Kemudian tanahnya itu apa, benihnya itu apa, dan seterusnya, ya. Sehingga kita tahu betul bahwa ini adalah perumpamaan yang bersifat kiasan yang diberikan maknanya, ya. Nah, kalau kita tanya lagi, apa makna dari perumpamaan ini? Nah, tentu saja baik kaya, ya, tapi apa yang utamanya, ya? Kita lihat lagi konteksnya. Konteksnya di ayat 1, pasal 8 ayat 1, ya. Di sana kalau ayat 1 sampai 4, di sana kita perhatikan, di sana ayat 4 katakan ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota-kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Jadi konteksnya adalah ada banyak orang yang mengikuti Yesus, berbondong-bondong mengikuti dia. Ada orang yang sudah disembuhkan dari penyakit, ada yang dari kerasukan setan, lalu juga ada murid-muridnya, dan juga ada orang banyak yang berbondong-bondong. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa orang banyak itu tidak satu warna, tidak satu motivasi, tidak satu kondisi hati. Kondisi hatinya beda-beda. Ada yang kayak orang yang di pinggir jalan itu, nggak ngerti. Dengar firman, tidak peduli, sehingga tidak mengerti, lalu diambil setan. Ada orang yang tanahnya tipis, ya ngerti, tapi nggak berakar. Sehingga kalau kesukaran datang, ya ditinggal Tuhan, firman Tuhan pun ditinggalkan. Ada juga orang yang ditumbuh di semak duri, ya. Dia bertumbuh, tapi kemudian ketika ada kekhawatiran hidup, tipu daya dunia, maka dia pun juga hanyut ikut pengaruh dunia. Nah, ini motivasi atau kondisi hati orang banyak yang mengikuti Yesus itu tidak satu warna, tidak seragam, macam-macam. Tapi tentu saja yang diharapkan adalah orang yang hatinya seperti tanah yang subur, yang dengar firman sampai bisa berakar, bertumbuh, sampai berbuah. Nah, itu yang diharapkan. Jadi Tuhan Yesus
memberikan perumpamaan dengan maksud mengingatkan orang yang mengikuti dia. Kalian datang berbondong-bondong, belum tentu semua baik. Kalian harus diharapkan untuk bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan tentu saja ini berlaku bagi dan perumpamaan ini. Oke, yang berikut kita melihat eh, apa ini? Tadi 4 macam perumpamaan sudah selesai ya, yaitu yang bersifat kiasan, yang bersifat eh, contoh teladan, ya, maupun yang bersifat cerita, ya, dan terakhir tadi alegori ya. Nah, sekarang kita masuk karakternya. Apa karakter dari perumpamaan itu? Satu, sifatnya membumi. Berarti contoh-contoh yang dipakai itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada yang dari dunia mitos ya. Makanya saya bilang gak ada Superman-nya, gak ada Sun Wukong-nya, gak ada ya. Semua dari kehidupan sehari-hari yang gampang dikenali, gampang dimengerti ya. Kedua, ringkas. Jadi cerita itu pendek-pendek, nggak ada yang rumit-rumit, yang susah dipahami, nggak ada ya. Terus yang berikutnya, nah perumpamaan ini mempunyai tantangan yang tajam. Dan ini memang salah satu tujuan dari perumpamaan itu adalah memberikan tantangan di akhir dari cerita itu atau di akhir dari perumpamaan itu. Tuhan Yesus akan memberikan tantangan. Siapakah di antara kamu? Ya, atau Bapak manakah di antara kamu? Bagaimana pendapatmu? Dari setiap perumpamaan itu, Tuhan Yesus langsung menantang mereka dengan untuk mengambil sikap, ya, karena cerita itu tentu mereka sudah pahami sebelumnya. Kemudian seringkali ada pembalikan yang mengejutkan. Jadi perumpamaan ini salah satu kelebihannya adalah mempunyai unsur yang mengejutkan, sehingga dengan orang-orang itu terkejut, hatinya itu bisa disentuh untuk mau berubah, gitu ya. Contoh misalnya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang yang dua orang yang pergi berdoa di bait suci kan ya. Ada orang Farisi, ada pungut cukai ya. Nah, dalam pikiran orang pendengar pada saat itu, orang Farisi adalah orang saleh, pungut cukai orang berdosa, bukan? Kalau mereka pergi berdoa di bait Allah, kira-kira siapa yang lebih mungkin dianggap baik atau dianggap bisa diterima oleh Tuhan? Menurut pikiran orang banyak, pasti orang Farisi lah, ya. Orang pungut cukai mana mungkin bisa dia berkenan sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membuat cerita ini, perumpamaan ini, dengan maksud justru menyampaikan sebaliknya. Ya, dia mengatakan, pungut cukai itu yang pulang dan dibenarkan. Orang Farisi tidak. Wah, itu benar-benar mengejutkan, di luar dugaan. Ya, karena pikiran orang, ya pasti orang Farisi lah yang dibenarkan. Tapi karena sikap dia tidak benar, dia tidak dibenarkan. Dia menyombongkan diri, dia membenarkan diri di hadapan Tuhan. Oke. Yang berikutnya ada unsur kontras, ya. Jadi untuk membandingkan dua hal yang sangat berbeda, bertolak belakang, supaya pendengarnya itu kemudian jadi jelas dan harus berpihak, ya, harus mengambil sikap, mau yang benar apa yang salah. Seperti gadis bijak dan bodoh, itu kan dua kelompok orang yang berbeda. Yang satu siap, ya, dengan minyaknya, kan, bukan hanya lentera, tapi menyiapkan minyak cadangan. Yang bodoh kan tidak, ya, mau punya lentera tapi nggak punya minyaknya, sehingga ketika minyaknya habis dia nggak punya cadangannya, begitu. Nah, ini bijaksana dan bodoh. Jadi menyuruh orang untuk memilih mau yang mana gitu, harus yang mana gitu. Ya. Kemudian mencakup elemen dramatis ya. Ya, jadi sesuatu yang mengejutkan dan dramatis. Misalnya tentang perumpamaan mengampuni ya. Ada orang yang utangnya 10.000 talenta, luar biasa besarnya ya kan. Itu sebenarnya sedikit ya sengaja didramatisir begitu ya. Oh, besar sekali utangnya 10.000 talenta itu. Sangat besar ya. Nah, tapi kemudian orang itu bisa diampuni juga dosanya walaupun besar banget. Nah, tapi celakanya yang mengagetkan ya, bahwa dia itu tidak mau mengampuni orang yang utangnya kepada dia jauh lebih kecil. Ya, hanya 100 dinar ya. Sangat-sangat kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa ada satu unsur yang mengejutkan di sini ya dan dramatis. Nah, yang terakhir yang menjadi prinsip ya, bahwa selalu perumpamaan itu perumpamaan Tuhan Yesus ya, itu selalu bicara tentang etika kerajaan Allah atau bicara tentang kerajaan Allah sebenarnya ya. Jadi Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah sudah hadir dan masih terus akan hadir ya. Kemudian bicara tentang karakter dari
Allah sebagai raja dalam kerajaan itu. Bagaimana sifat dari raja itu dan juga sifat dari kerajaannya tentunya, ya. Lalu kemudian menyampaikan apa yang menjadi harapan Allah sebagai raja terhadap warga kerajaannya. Jadi kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, kita harusnya bersikap seperti apa? Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau memberitakan kepada kita juga bahwa kita harus bersikap seperti ini sebagai warga kerajaan Allah. Melalui perumpamaan itu Tuhan Yesus mengajarkannya, ya. Nah, jadi Kristus menyatakan kerajaan Allah sudah hadir di tengah kita, dan bersamaan dengan kedatangan Kristus, kerajaan Allah sudah datang dan akan terus berkembang, ya, seperti biji sawi itu sampai mencapai puncaknya saat parousia atau pada saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Nah, sekarang kita melihat tujuan perumpamaan, ya. Pertama, tujuan yang bersifat praktis. Jadi pada dasarnya perumpamaan itu sesuatu yang komunikatif, yang begitu orang mendengar cerita itu, mereka langsung bisa menangkap maknanya. Itu sebenarnya kelebihan dari perumpamaan, ya. Atau juga kemudian langsung bisa menusuk hati begitu, ya, menyentuh hati begitu. Nah, walaupun tentu saja tidak semua perumpamaan seperti itu, ada sebagian perumpamaan yang tidak bisa dimengerti malah oleh sebagian pendengarnya. Nah, ini memang berkaitan dengan tujuan yang kedua untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Ya. Karena memang dalam Mazmur 78 ayat 2 di sana dikatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyampaikan pesan itu dalam perumpamaan yang tidak selalu mudah dimengerti, ya. Matius 13 ayat 35 menegaskan itu, ya. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan, menegaskan bahwa memang dia adalah Mesias. Karena Mesias dinubuatkan akan datang dan mengajarkan pengajarannya di dalam perumpamaan. Dan itu sebabnya kadangkala ada sebagian dari perumpamaan itu tidak dapat dipahami langsung oleh pendengarnya. Tuhan Yesus perlu menjelaskan dulu, ya. Tapi kemudian penjelasan itu hanya diberikan ke murid-muridnya, tidak kepada semua orang, ya. Oke, tujuan perumpamaan yang berikutnya adalah sebagai penghakiman, ya. Jadi ketika para murid bertanya, mengapa dia berkata dalam perumpamaan, Tuhan Yesus memberi dua alasan. Pertama, untuk mengajarkan kebenaran itu, mengungkapkan kebenaran itu bagi para pengikutnya. Tapi kemudian juga untuk menyembunyikan kebenaran itu dari orang-orang luar, ya. Itu satu penghakiman, mereka tidak memahami karena mereka sudah mengeraskan hati, mereka sudah menolak Yesus sebenarnya, ya. Oke, sebagai refleksi, banyak kebenaran akan mendapat penolakan kalau disampaikan secara to the point, secara belak-belakan, gitu, ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan menegur dosa orang, ya. Jadi tidak gampang kalau mau menegur kesalahan orang, kita ngomong to the point, biasanya orang susah terima, ya. Nah, perlu cari caranya, ya, seninya, begitu, ya. Perumpamaan adalah salah satu cara, seninya untuk menyampaikan satu kebenaran yang bisa menegur, begitu, ya. Nah, sebagai contoh bagaimana Nabi Nathan menegur Raja Daud. Dia menggunakan perumpamaan juga, ya, ini dalam perjanjian lama memang, ya. Bagaimana ketika Daud sudah mengambil Bathsheba dari Uria yang suaminya, kan, ya, merampas istri orang begitu, ya. Lalu Nathan datang menegur Daud bukan dengan kata-kata langsung tapi dengan perumpamaan. Dia mengatakan ada orang yang kaya raya punya banyak kambing domba sapi dan sebagainya, ya. Tapi kemudian ketika ada tamu datang dan dia mau mengadakan pesta, dia rasa sayang eman untuk ngambil dari dombanya sendiri. Maka di sebelah rumahnya itu ada tetangga yang miskin yang hanya punya 1 ekor domba, ya, yang dia pelihara, yang dia perlakukan dengan begitu perhatian seperti anak perempuannya saja, begitu, ya. Lalu si orang kaya ini ambil saja dombanya orang itu, lalu dipotong buat menjamu tamunya. Nah, Raja Daud dengar itu kan langsung marah, ya. Orang itu benar-benar tidak jahat begitu, ya. Orang itu benar-benar jahat dan harus dihukum, gitu, ya. Nah, Nathan bilang apa? Nabi Nathan bilang, ya itulah kamu, gitu, ya. Jadi langsung Daud sadar kalau itu benar-benar teguran dari Tuhan, ya. Dia langsung tertegur dengan keras. Ini salah satu contoh bagaimana perumpamaan bisa begitu efektif, ya. Nah, yang berikutnya
yang terakhir ya sebagai refleksi, pentingnya keterlibatan kita secara utuh ya di dalam membaca merenungkan firman Tuhan termasuk bagian perumpamaan ini. Penting bagi kita untuk baca berulang-ulang, bukan hanya bagian yang perumpamaan yang sedang kita mau baca, tapi juga bagian yang sebelum dan sesudahnya. Ya, perlu sekali untuk menghayati, mencoba meresapi apa sebenarnya yang penulis kitab itu mau katakan, atau tokoh-tokoh yang berbicara dalam cerita itu, di dalam catatan itu, apa sebenarnya yang dia mau katakan. Ya, kita coba resapi, hayati maknanya. Nah, ini melibatkan keterlibatan diri kita secara utuh. Bukan hanya pikiran, tapi hati kita juga. Ya, tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kita berusaha mencari maknanya, kemudian apa kaitannya dengan hidup saya, relevansinya, ya. Nah, apakah itu menjadi ada satu perintah atau larangan atau janji buat saya yang harus saya perhatikan. Kita harus sampai pada tahap itu ya, kita merenungkan satu bagian firman. Baik, sampai di sini bahan yang saya jelaskan malam ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Saya persilakan. Baik, apakah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang mau saudara ada yang mau tambahkan, teringat sesuatu, pernah mendengar tentang perumpamaan dan merasa tertarik tapi belum terlalu jelas dan sebagainya. Kalau ada. Kalau tidak ada berarti perumpamaannya sudah sangat jelas. Ya. Saudara langsung menangkap maknanya. Persis seperti fungsi perumpamaan itu ya. Baik. Pak Edi, ya silakan. Ya. Pak Edi mau nanya, kalau untuk yang ini ya, yang teologi liberal ya, itu mereka termasuk apa penafsiran apa ya? Anggapan mereka nganggap misalnya yang tadi ngomong yang 5 roti 2 ikan itu ya, dan bagi mereka menganggap itu hanya simbolis atau bagaimana? Jadi mereka menganggap itu bukan hal yang sesungguhnya itu. Ya, ya. Jadi kalau teologi liberal, pertama kita harus pahami bahwa mereka tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Kemudian mereka juga menganggap bahwa semua cerita mujizat yang terjadi di dalam atau yang dicatat dalam Alkitab itu semuanya hanya mitos. Mitos artinya tidak benar-benar terjadi, tapi dibuat seolah-olah terjadi supaya orang-orang yang baca jadi terkagum-kagum dan mau dengerin apa sih ajaran moralnya begitu ya. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan cuma ajaran moral, tapi supaya orang-orang zaman dulu yang masih bodoh-bodoh itu mau dengerin, ya dibikinlah cerita mitos gitu loh, supaya orang jadi wah hebat ya, dengerin, lalu aku nurut. Nah, itu mitos namanya. Jadi mereka nggak percaya bahwa itu benar-benar terjadi, itu hanya dikarang-karang. Jadi penafsirannya bagaimana? Ya pertama cerita mitosnya dibuang dulu. Kemudian apa makna moralnya? Jadi ini juga bukan alegori sebenarnya, tapi lebih pada demitologisasi, membuang semua mitosnya. Semua cerita mujizatnya itu dianggap mitos, dibuang dulu. Lalu apa sih sebenarnya ajaran moralnya yang mau diajarkan? Nah ini juga ada bahayanya. Pertama, walaupun ajaran moralnya mungkin benar, ya, tetapi dia mengurangi pesan utamanya atau pesan yang lebih besar dari sekedar moral, yaitu karya Allah yang luar biasa atau karya Allah yang supranatural yang melampaui manusia. Nah, seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pesan utamanya kan bukan cuma ayo kita harus saling peduli ya, kalau ada yang lapar bantu kasih makan. Kan bukan cuma itu. Tapi Yesus itu Allah sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kalau itu dibuang, kan pesan utamanya malah yang hilang. Kira-kira begitu ya, Pak Jon. Ya, apakah ada lagi tanggapan? Baik.
minggu depan pertemuan kita itu onsite ya di gereja, karena kita mau selain masih ada bahan yang akan disampaikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan bagi kelompok untuk mencoba mempraktekkan dalam arti bagaimana kita memahami salah satu bagian dari perumpamaan, khususnya perumpamaan yang kita mau praktekkan itu tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, itu nanti menjadi satu contoh kasusnya. Ya, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus itu kita akan coba cari tahu apa maknanya dari bagian itu, dari perumpamaan itu. Tentu saja kita harus bertemu di gereja karena ini agak sulit dilakukan secara online. Jadi Rabu depan kita akan bertemu di gereja di ruang remaja ya, karena harus bagi kelompok ya, kursinya mesti diatur. Jadi kita akan bertemu di lantai 4 di ruang remaja. Harap saudara bisa sediakan waktu kita mendengar dulu penjelasan tentang materi keempat, bab 4 ya, yang masih belum disampaikan. Setelah itu kita lanjutkan dengan mencoba mengerjakan dalam kelompok ya, menemukan makna dari perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus ya. Jadi harap diperhatikan minggu depan tidak ada Zoom, semua berkumpul di gereja ya. Seperti biasa disediakan makan malam dulu jam 6, jam 7 baru kemudian ada persoalan doa ya sebentar, lalu kemudian kelas ya. Apakah masih ada masukan, tanggapan, pertanyaan atau apapun ya teman-teman? Baik, kalau belum ada minggu depan juga mungkin kalau terpikir minggu depan bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dijawab juga atau mungkin ada nanti teman-teman lain yang rekan-rekan Mbak Tuhan juga bisa menambahkan ya. Kalau gitu kita akan akhiri pertemuan ini. Pengumumannya cuma satu, yaitu Rabu depan acara kita atau kelas kita akan dilakukan di gereja onsite ya. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang kami boleh perhatikan dan kami boleh pelajari bersama. Kami bersyukur Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang begitu penting untuk kami boleh perhatikan, untuk kami boleh taati juga dan percayai dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kami boleh hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kerajaan-Mu sesuai dengan maksud dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah. Mohon Tuhan juga menyertai kami dengan penyertaan, perlindungan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Musa. Malam Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Pak Yoel, 谢谢 Mega.